Kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan usaha. Apa sih usaha itu? Kalian penasaran kan? So, mari kita simak video berikut ini. Usaha merupakan sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Adapun jenis-jenis usaha. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua yaitu usaha besar. Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang kegiatan ekonominya berada di Indonesia. Yang ketiga yaitu usaha kecil. Segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan menengah. Perusahaan ekonomi produktif yang independen dan dioperasikan oleh individu atau badan hukum yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam memulai usaha antara lain, yang pertama, memiliki mental yang kuat. Yang kedua, perencanaan produk dan jasa. Yang ketiga, membuat visi dan misi. Yang keempat, mengenali produk dan pasar. Yang kelima, pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Yang keenam, keunikan. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, pemasaran. Dan yang kesembilan, faktor X. Di dalam kegiatan usaha juga terdapat evaluasi loh. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program untuk ke depan agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan evaluasi juga memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama, memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yang kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai mengenai dasar pemilihan tujuan dan target. Adapun karakteristik evaluasi. Yang pertama yaitu fokus nilai. Penilaian dari suatu kebijakan dalam ketetapan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Yang kedua yaitu interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi untuk menilai suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja, tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Yang ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif lebih diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil pada masa depan, sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan. Dan yang keempat yaitu dualitas
nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda karena mereka dianggap sebagai cara sekaligus tujuan. Secara umum, evaluasi dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan dibagi menjadi evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 4. Ada evaluasi formulasi, evaluasi proses, evaluasi biaya, dan evaluasi dampak. Yang pertama, memberikan masukan bagi perencanaan usaha. Yang kedua, menyajikan masukan bagi pengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi dan perbaikan usaha. Yang keempat, memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat usaha. Dan yang kelima, memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan. Nah, sekarang tahapan-tahapan evaluasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menentukan topik evaluasi. Yang kedua yaitu merancang kegiatan evaluasi. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat yaitu pengolahan dan analisis data. Dan yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa waktu atau kondisi. Yang pertama, secara rutin atau berkala. Bisa melakukan evaluasi bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang kedua, secara insidental. Dapat melakukan evaluasi apabila terjadi masalah yang dirasa cukup signifikan pada usaha. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar!